nama saya Siti Alifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan mewawancarai kepala madrasah yang ada di MTS Nurul Quran Bendunrejo, Jogoroto, Jombang. Perkenalkan nama Bapak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pertama, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri di dalam acara wawancara atau Observasi. ya, kegiatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andes Haji Ahmad Basumi Soleh, Magister Pendidikan, yang sementara ini dipercaya mengemban Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Quran Bendunrejo, Jogoroto, Jombang. Alhamdulillah ada mahasiswa yang datang untuk minta izin melaksanakan PPL di madrasah kami, yaitu salah satunya diantara adalah Mbak Siti Aisyah Alifah. Iya. Alhamdulillah, Siti Alifah yang melaksanakan tugas dari kampus. Saya terima untuk melaksanakan tugas dari kampus itu dengan harapan yang pertama, saya juga ingin membantu kepada mahasiswa tersebut agar program studinya bisa berjalan lancar, cita-citanya bisa terpenuhi, dan membawa manfaat barokah pula untuk madrasah kami yang ditempati PPL. Karena saya sendiri juga alumni dari Universitas Hasyim Asy'ari yang waktu dulu masuk namanya masih Unhas tahun sekitar 86-87, tapi ketika wisuda tengah perjalanan namanya ganti IKH. Ketika wisuda namanya pun ijazah saya IKH. Saya masih ingat pejabat negara yang datang waktu itu Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Insinyur Azwar Anas. Nah, waktu itu rektornya Bapak Kiai Haji Samsuri Badawi. Sehingga saya menjadi bagian dari UNHAS waktu itu, dan sekarang alhamdulillah anak saya juga saya kuliahkan di UNHAS juga. Cuma kemarin saya mengambil jurusan PAI karena sudah tutup, terpaksa anak saya masuk di jurusan program PGMI. Ini karena dari UNHAS saya beri kesempatan agar mereka bisa melaksanakan tugasnya di sini. Barangkali itu Mbak Alifah yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih Bapak atas perkenalan dirinya. Mungkin di sini saya akan membicarakan atau mengobservasi terkait manajemen atau pengelolaan yang ada di lembaga pendidikan, terutama di MTS Nurul Quran, tepatnya di Desa Bendunrejo, Jogoroto, Jombang. Di sini saya akan mempertanyakan apa visi dan misi dari Madrasah Sanawiyah Nurul Quran ini. Visi misi dari MTS Nurul Quran adalah sebuah upaya untuk mewujudkan keinginan dari pengelola madrasah ini. Kami mempunyai visi, yaitu sebuah angan-angan atau sebuah harapan. Visi ini merupakan bentuk ikhtiar kami untuk mewujudkan angan-angan itu. Di antaranya visi kami yang pertama adalah membentuk manusia yang beriman. Jadi kami berusaha untuk membentuk mereka menjadi orang yang beriman. Adapun menjadi orang yang beriman atau tidaknya nanti itu hak Allah. Kita hanya berikhtiar mengantarkan mereka menjadi orang yang beriman.
kemudian menjadi seseorang yang berilmu. Ini sangat perlu karena kita tahu dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sehingga ilmu yang menjadi harapan kami di dalam melaksanakan program pendidikan ini. Jadi beriman, berilmu, kemudian beramal. Jadi setelah punya iman, punya ilmu, mereka, keinginan saya mereka bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diserap dari MTS Nurul Quran ini. Dan yang terakhir dari visi kami adalah mereka berakhlak Qurani. Ini menjadi harapan kami karena sesuai dengan namanya. Dan induk pendidikan kami ada di naungan Pondok Pesantren Nurul Quran. Maka namanya pun waktu itu saya juga ikut mendirikan. Saya juga menginginkan nama MTS yang ada di pendidikan formal di naungan pondok ini juga diberi nama Nurul Quran. Sehingga nama pondok dan nama madrasahnya sama, yaitu Nurul Quran, yang merupakan keinginan cahaya Al-Quran menyinari untuk semua alam semesta ini dan menyinari murid-murid kami. Ini visi kami. Kemudian dalam misinya, dalam misi kami mengelola, mewujudkan visinya itu kami menanamkan keimanan kepada anak-anak. Jadi setiap pembelajaran, baik pembelajaran itu sifatnya umum atau lebih-lebih agama, semua guru-guru yang ada saya ajak untuk menekankan keimanan mereka kepada Allah. Karena saya yakin dengan bekal keimanan orang itu akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kemudian membekali mereka dengan ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, lebih-lebih ilmu pengetahuan agama. Lebih-lebih ilmu pengetahuan agama ini yang kita sangat tekankan, karena pondasi anak kalau diberi pondasi agama, insya Allah ke depannya meskipun anak itu sukses dalam bidang apapun, dia akan punya bekal yang kuat, yaitu agama atau ilmu agama itu. Karena kurikulum yang ada di madrasah kami ada dua, kurikulum yang berbasis dari pemerintah dipadu dengan kurikulum pesantren. Nah, kurikulum dari pesantren ini banyak ragamnya, diantaranya ilmu-ilmu yang sifatnya amaliyah yaumiyah sehari-hari, ditambah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Sehingga dipadu dengan harapan dengan dibekali ilmu itu, anak nanti punya wawasan keduniaan yang bagus, hidup bermasyarakat dan kehidupan akhirat yang terutama, kedua-duanya bisa dilaksanakan. Kemudian mendorong peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Jadi guru-guru saya beri motivasi, ayo anak-anak diajak punya cita-cita yang luhur, atau gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sehingga nanti anak-anak itu punya hasrat, punya kompetisi yang bagus untuk meraih cita-citanya itu. Jadi kami dorong mereka untuk mencapai cita-citanya. Kemudian tentang pemahaman Al-Quran ini juga kami tekankan, karena Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang utama bagi kita umat Islam. Maka ini menjadi visi kami, anak-anak kalau bisa berakhlak Qurani. Sehingga di dalam program kami juga kami upayakan anak-anak yang sudah lulus itu minimal punya hafalan Al-Quran juz 30. Baik anak yang dari kampung atau dari pesantren sendiri, sama-sama mereka diupayakan oleh guru Al-Qurannya untuk menghafalnya. Sehingga dengan menghafalnya dari surat-surat yang pendek itu, minimal anak-anak nanti kalau sudah hidup terjun di masyarakat menjadi imam sholat atau menjadi imam tahlil, mereka sangat menguasai bacaan-bacaan yang ada di dalam imam tahlil tersebut. Ini upaya kami di dalam mewujudkan visi dan misinya itu, Mbak. Terus kemudian tujuannya bentuknya visi dan misi tersebut itu apa? Tujuannya yang pertama untuk membekali anak-anak.
agar di dunia bisa hidup bahagia, di akhirat pula dapat hidup bahagia. Makanya di dalam visi misi itu ada gabungan dua kebutuhan dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia, tapi diutamakan kehidupan akhirat yang lebih ditekankan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, semacam itu. Tetapi dunianya tidak, sehingga kedua-duanya dapat dicapai. Dunia dicapai, akhirat juga dicapai, sehingga ada keseimbangan dalam tujuan ini. Keseimbangan hidup di dunia dan keseimbangan hidup di akhirat kelak. Itu tujuan kami untuk keinginan kami di dalam melaksanakan visi misi itu. Itu tadi seputar visi dan misi dan tujuannya Bapak. Kemudian dari visinya tadi ada membentuk manusia yang beriman. Itu bagaimana Bapak cara membentuk manusia yang beriman? Untuk caranya kita hanya sebatas ikhtiar dan memberi pemahaman kepada anak-anak tentang iman itu sendiri. Minimal rukunnya kan ada 6 itu. Ya. Rukun-rukun iman itu kita pahamkan kepada anak-anak. Semuanya justru memahami, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara memahami atau mewujudkan bentuk keimanan kepada Sang Khalik, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak dipahamkan dulu cara kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya itu kita pahamkan dulu. Setelah itu dicamkan dalam kehidupan sehari-harinya, dilaksanakan, sehingga lambat laun keimanan itu akan muncul dengan sendirinya di dalam pribadi anak tersebut. Macam itu. Harus ikhtiar terlebih dahulu. Iya, betul. Ikhtiarnya itu yang penting. Kemudian di sini ada tugas dari seorang kepala madrasah itu apa saja? Iya. Tugas dari seorang kepala madrasah itu cukup banyak sekali. Tapi alhamdulillah, meskipun banyak kita jalani dengan ikhlas. Di antaranya tugasnya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah sebagai manajer, sebagai orang yang memanage atau mengatur, sehingga kepala sekolah punya tugas membuat perencanaan kegiatan dirancang. Setelah itu kita bentuk petugasnya, kegiatan ini, petugasnya ini. Setelah itu petugas disuruh membuat semacam proposal kegiatan, disampaikan kepada pimpinan mempelajari, oke, jalan. Itu perencanaannya seperti itu, kita bagi tugas. Jadi membuat perencanaan, kemudian mengkoordinir kegiatan tersebut dikoordinir. Kemudian tugasnya lagi kepala sekolah membuat keputusan. Jadi banyak problem, nanti kepala sekolah harus bisa membuat keputusan, atau kepala sekolah bisa membuat kebijakan. Jadi dibuatlah suatu peraturan dan ada kebijakan yang ditentukan oleh kepala madrasah. Kemudian kepala sekolah juga sebagai supervisor dalam proses pembelajaran, proses kegiatan OSIS, kegiatan BP itu kepala sekolah mengadakan supervisor semacam itu, juga mengadakan inovator atau pembaharuan, karena kita tahu dunia ini senantiasa berkembang, sehingga pembaharuan harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman itu. Seandainya kita tidak bisa menjadi inovator, kita berjalan di tempat, mungkin kita sudah ketinggalan. Seperti kita ingat zaman dahulu HP yang terkenal itu Nokia. Nokia tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau membuat HP Android dan sebagainya, sehingga Nokia sekarang ditinggal, ganti ke HP-HP yang berbasis inovator itu. Madrasah juga sama, perkembangan apa yang ada di situasi lingkungan kita ikuti, tapi tetap meskipun kita mengikuti, kita tidak sampai melenceng dari visi yang telah kita terapkan, yaitu beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak Qur'ani. Sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan mengikuti perkembangan zaman,
tapi kita tetap ikut, tapi garis kita tetap sejajar lurus dengan visi misi itu. Kemudian kepala sekolah juga sebagai motivator, memberi motivasi semangat, baik semangat kepada guru, semangat kepada siswa, semangat kepada orang tuanya, sehingga di dalam slogan kami di kantor itu memberi penyemangat kepada Bapak Guru. Itu ada slogan kami, disiplin tanpa diawasi. Itu slogan kami, disiplin tanpa diawasi. Terus ada lagi yang beramal dengan niat suci. Terus ada lagi di luar kami tambahkan juga program kami juga itu kepada anak-anak, hiasi diri dengan akhlakul karimah. Itu kan ada itu. Jangan membawa HP supaya bisa konsentrasi. Larangan agama supaya dijauh, itu juga saya tulis di luar agar anak-anak terbiasa menghiasi diri dengan akhlak karimah. Di depan kantor kami pasang kaligrafi, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anaknya membaca tidak sadar bahwa mereka sudah berdoa. Ada itu. Nah, nanti bisa dilihat itu. Di depan kantor kami ada kaligrafi Arab, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak membaca tidak terasa mereka sudah berdoa. Ini tentang mewujudkan itu baru. Tentang tugas-tugas dari kepala madrasah itu sendiri ya Bapak. Iya. Dari tugas-tugas yang ada di sini sebagai kepala madrasah, tentunya kan ada sebagai manajer mengatur, dan sebagai manajer itu kan harus membuat perencanaan, harus mengkoordinir karyawan atau guru-guru tersebut. Itu bagaimana caranya? Ya, caranya kita berbagi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skill mereka. Kalau mereka punya keahlian di bidang ini, saya kasih tugas tambahan di bidang tersebut, sehingga mereka akan melaksanakan tugas itu dengan nyaman, bukan beban. Karena mereka kita sesuaikan dengan skill keahliannya. Jadi kami tidak pernah memaksa mereka melaksanakan tugas di luar kemampuan mereka. Jadi kami berusaha memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, atau bahkan kalau kita punya program, kita tawarkan kepada guru-guru saat kita pertemuan. Saya punya program ini, coba siapa yang mampu mengampu, tolong menyampaikan. Saya punya program ini, sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman. Ya, karena mereka tidak dibebani, tapi dengan suka hati mereka menyampaikan keinginannya sendiri, meminta pada kami untuk mengemban amanat itu, sehingga mereka melaksanakan tugas dengan enjoy, dengan nyaman. Kenapa? Tidak ditekan dengan beban-beban di luar kemampuannya. Sesuai dengan skill-skill. Iya, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian dalam membuat keputusan, kan dalam membuat keputusan harus adil kan Bapak. Iya. Itu bagaimana cara melaksanakannya? Kalau membuat keputusan kan kita mempelajari dulu kasusnya ya. Iya. Kita pelajari dulu. Nah, kita pelajari, barangkali ada yang perlu kita sharing dengan waka-waka kami atau dengan stakeholder yang ada. Baru setelah mereka memberi banyak masukan, baru kita membuat kebijakan atau keputusan. Jadi keputusan itu tidak sampai berat sebelah, tapi berdasarkan pertimbangan masukan-masukan. Itu jadi bukan berarti hak otoriter ada di kepala, tidak, tapi saya tetap mengedepankan musyawarah. Iya, musyawarah dulu, sehingga nanti hasilnya juga bagus. Karena ada kata-kata makhoba manistakhoro walanatama manistakhoro. Tidak akan menyesal orang yang beristikhoro, dan tidak akan rugi orang yang mau bermusyawarah. Itu ada, apakah itu hadis atau makalah, itu saya pegang, sehingga saya membuat kebijakan atau keputusan, saya mau dipakai musyawarah dulu. Sekiranya itu hanya menurut saya sudah bagus, hanya masalah-masalah ringan, dan itu sudah banyak yang istilahnya banyak yang memahami, saya berani membuat keputusan sendiri, tidak apa-apa. Sekiranya itu berat dan perlu pertimbangan, saya ajak mereka untuk musyawarah. Nah, biasanya yang saya ajak musyawarah itu diantaranya wakil-wakil saya, dari wakil kurikulum, wakil siswa, wakil humas, sarperas, atau stakeholder,
atau kami berkunjung kepada sesepuh, minta pertimbangan sekiranya ada masalah yang perlu disampaikan dengan sangat hati-hati sehingga keputusannya tidak sampai merugikan orang lain. Seperti itu, Pak. Kemudian dalam tugas-tugas kepala madrasah ada sebagai supervisor. Supervisor sendiri itu bagaimana? Supervisor kami yang kami lakukan pertama ketika datang ke kelas itu, yang mohon maaf saya pinjam RPP-nya Bapak Ibu Guru. Saya pegang, Bapak Ibu Guru saya suruh praktek melaksanakan tugasnya, tidak praktek langsung melaksanakan tugasnya. Saya amati mulai pembukaan, mulai selanjutnya menyampaikan materi sampai endingnya penutup atau penguatan. Saya lihat sudah bagus. Seandainya ada yang kekurangan, mereka saya beri catatan, saya berikan kepada guru untuk penyempurnaan semacam itu. Itu terkait dari tugas-tugas seorang kepala madrasah. Kemudian di sini ada bagaimana cara mengelola sebuah lembaga pendidikan, terutama di MTS Nurul Quran ini, Bapak. Cara mengelola, ya kita kelola bersama. Karena madrasah ini sifatnya sudah diwakafkan sehingga menjadi hak bersama, sehingga saya di dalam mengelola itu selalu bersama-sama. Tidak saya kelola sendiri atau dengan keluarga saya tidak, tapi bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman yang lain, saya kelola bersama-sama. Kalau ada kegiatan ya kembali saya pilah-pilah kegiatan ini cocok diambil oleh siapa, itu saya berikan kepada mereka. Jadi cara mengelola kami ya kita kelola bersama, sehingga kalau ada keberhasilan itu adalah karena mereka semuanya. Tetapi kalau ada kegagalan, nah ini saya yang gagal seperti itu. Jadi kalau ada keberhasilan bersama, tapi kalau ada kegagalan mungkin cara mengelolanya ya, harus dikelola bersama. Ya. Kemudian ada pokok permasalahan yang dialami kepala madrasah selama menjabat di MTS Nurul Quran ini gimana, Bapak? Kayaknya kok tidak ada, karena kita sudah berjalan sesuai dengan koridor, dengan hal-hal yang telah ditentukan yayasan, sehingga karena kita selalu koordinasi sehingga seakan-akan permasalahan itu tidak sampai muncul. Jadi aman-aman saja, lancar-lancar saja. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang sudah diinformasikan oleh Bapak Kepala Madrasah yang ada di MTS Nurul Quran ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.